Lagi di Opal guys, ini dia podcast kita hari ini di kota Casablanca Food Society. Dan Opal Gengs, hari ini gue punya seorang tamu yang spesial banget. Gue ketemu sama dia ternyata udah 1 tahun lalu kali ya. Udah lumayan lama atau 2 tahun lalu. Dan pada saat itu dia lebih banyak bergerak di Instagram, di sosial media, di dunia konten. Tapi hari ini dia ternyata pada saat itu dia bilang, gue pengen bikin musik deh. Kayaknya bagus nih kalau gue pengen bikin musik. Dan ternyata sekarang dia udah fokusin and she has a first single yang wah udah viral top 50 di Spotify juga. Ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Raisa Ramadhani. What's up? Hai semuanya. Gimana kabarnya Raisa hari ini? Baik banget, sama seperti setahun yang lalu. Setahun yang lalu lebih ketemu Kak Willy. 2 tahun lalu 2 kayaknya tahun, itu. hampir 2 tahun lalu. Tapi gimana kabarnya? Aku baik banget sih. Kakak gimana? Luar biasa banget. Very proud of you anyway. Aduh, terima kasih. Kan kakak juga lagi fokus musik juga kan? Amin. Tapi yang pasti karena kalau zaman dulu adalah I saw you before lo mengeluarkan musik lo sekarang, lo sudah ada di label, lo sudah mengeluarkan, ya lo bisa berkarya dengan maksimal lah gitu ya. Pada saat itu kayaknya masih belum, dan to see you being in this position kayaknya luar biasa banget sih. Alhamdulillah Ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia lo ya, jadi sebelum lo masuk ke dunia musik lo tuh ibaratnya ya quote unquote selebgram gitu kan. Ya bisa dibilang ya. Iya lagi. Iya kan, lo ada di dunia konten sosial media. Kira-kira gimana nih kalau buat lo sendiri pivot ke musik, susah atau gampang? Sebenarnya susah-susah gampang. Kan dari dulu kan emang udah suka sama musik. Jadi sekarang walaupun ya join major label, akhirnya join Sony Music Indonesia, terus dengan segala program kerja yang ada, segala tuntutan yang ada, tapi untungnya itu passion aku dari dulu sih di musik. Jadi menjalankannya capek-capek tapi nagih gitu. Oh siap. Tapi berarti emang dari dulu nih ya udah punya mimpi ya. Mimpinya bukan jadi selebgram tapi mau jadi penyanyi gitu ya kalau dulu ya. Selebgram hobi aja kali. Hobi. Tapi mimpinya tetap jadi penyanyi. Iya. Tapi cuannya dapat dari dua-duanya ya. Iya lagi. Tapi gue pengen ngobrol sedikit ya, karena kan lo ibaratnya masuk ke dunia entertainment juga gitu kan, yang notabene tuh katanya keras. Wah gila. Lo setuju gak sih sama kata-kata itu? Setuju dong. Setuju banget. Kenapa keras. tuh emang? Karena apa ya? Kalau misalnya di aku nih, apalagi aku masih umur segini, terus udah join major label dengan segala ketidaktahuan yang ada, masih dituntut untuk belajar ini itu. Tapi kayak apa ya? Kita tuh represent diri kita tuh bukan cuma ke sosial yang kecil, ternyata besar, jadi tanggung jawabnya lebih ngeri-ngeri gitu sih. Oh siap. Jadi with more power, more responsibility gitu. Betul. Kayak Spider-Man. Oke, kalau buat lo sendiri tapi pastinya ada challenges kan untuk ada di posisi ini gitu. Nah kalau biggest challenge buat lo tuh apa? Apa ya? Komitmen sama yang udah dijalanin sih. Kayak the biggest challenge-nya itu bener-bener komit sama diri sendiri gitu, karena mau kalau ini aku curhat dikit, kalau di major label walaupun banyak banget tim yang ngebantu segala macam, tapi kalau kitanya nggak komit sama apa yang udah kita putuskan, kita jalankan, jadinya nggak akan work aja sih. Kayak gitu. Komitmen gitu ya. Komitmen ya. Is that a lesson yang lo akhirnya belajar juga untuk gimana komit gitu? Yes. Harus mau nggak mau ya, karena ya kayak aku mau banget jadi penyanyi yang besar gitu ya. Untuk menuju ke sana ternyata nggak segampang yang aku pikirin dulu. Cuma bikin musik doang, nggak cuma sesimpel itu doang, tapi kayak ngejalanin step by stepnya tuh lumayan harus komit. Iya benar. Dan ya lo nggak bisa bilang bahwa lo nggak komit gitu, karena even 2 tahun lalu pun lo udah berkarya gitu. Iya. Kan aku juga di radio, terus lo bawa musik lo sendiri gitu pada saat itu. Mungkin lo masih menjalankan semuanya sendiri gitu. Untuk lo sendiri tapi ngomongin bikin musik dan dunia musik pada saat ini gitu, what do you wanna accomplish sekarang? Mungkin jadi top of mind orang-orang gitu kali ya. Karena aku tuh dapat pleasure tersendiri kalau misalnya orang-orang ngasih feedback abis dengerin lagu aku, terus mereka ngerasain, "Kak, aku tuh ngerasain gini abis denger lagu Kakak." Jadi ternyata somehow mimpi tuh sesimpel
aku pengen nemenin orang-orang menggalau lewat lagu-lagu galau yang akan aku berikan Wah. nantinya. Oke, kalau ngomongin kegalau-galauan nih memang kita harus ngebahas musik kamu sih. Yes. Karena this is amazing. Sebelum itu gue mau ngebacain satu komen nih. Sebetulnya ada komentar tahun 2021 bilang, "Kak, kenapa nggak jadi penyanyi aja gitu yang ada di Instagram lo." Iya kan? Dan ternyata kalau kita ngelihat di YouTube sekarang berpisah lebih indah ini, wow, it is amazing. So many people love it. Banyak banget media-media yang mungkin meliput. Bahkan kalau gue lihat juga itu udah masuk ke viral 50-nya Spotify gitu. Yes. Itu nggak bisa dibeli tuh. Banyak banget orang berarti yang memang mendengarkan lagu lo gitu. Dan pastinya menyentuh hati mereka banget gitu loh. Lo ngerasanya gimana tuh? Seneng banget lah, happy banget pasti. Kayak tadi kakak bilang, mungkin di tahun orang komen itu aku pun juga nggak tahu sebenarnya aku bisa sejauh apa. Tiba-tiba looking back sekarang udah bisa masuk viral 50 yang tadinya cuma pengen banget lagi masuk sini gimana ya, harus bikin lagu yang kayak gimana, tiba-tiba ya nggak dibilang cepet juga, tapi seiring berjalannya waktu ternyata dengan semua usaha bisa pelan-pelan kita accomplish semua mimpi-mimpi itu bisa kok. Jadi I feel so happy and grateful. Iya man, pelan-pelan pasti bisa ya di situ. Dan pas pertama kali ngelihat kayak gimana tuh rasanya? Pas pertama kali ngeliat tuh dikasih tahu sama tim-tim dari Sony ya kayak ini masuk loh Congrats, itu pertanyaan aku dengan aku yang baru tahu nih gimana sih cara masuk playlist Spotify tuh sistemnya kayak gimana. Kata mereka ini tuh kamu masuk sini bukan kita yang masukin kok, karena emang itu organis. Aku kayak orang-orang ternyata suka ya gitu, jadi ya senang banget lah pasti. Gak nyangka. Oke, nah kalau untuk proses pembuatan yang lagu ini sendiri tuh kayak gimana kira-kira? Mungkin ada cerita tersendiri nggak? Lagu ini tuh sebenarnya yang ciptain itu salah satu pencipta, namanya Kablawan. Thank you so much Kablawan for the song, aku suka banget. Terus pertama kali dikenalin itu sama lagu ini sama A&R aku, Mas Keke Kananta. Pas aku dengerin kayak langsung aduh jatuh cinta banget. Aku pokoknya mau lagu ini ya Mas Keke ya, aku bilang kayak gitu. Aku udah nge-tag ya. Jadi dan aku sebagai pendengar doang saat itu aja tuh ngerasanya kayak ternyata lagunya tuh gampang banget kita ngalir sama lagu itu, dari lirik sama melodinya menurut aku udah perfect banget, nggak susah untuk di ngertiin juga. Jadi ya aku bawain lagu ini seneng banget dan semoga semua orang juga bisa ngerasain apa yang aku rasain saat pertama kali denger lagu itu. Emang rasa apa sih yang pengen kamu bawa ke teman-teman yang denger? Aku suka, yang paling aku highlight tuh sebenarnya lirik dari lagu ini sih. Sebagai anak muda yang lumayan sering galau nih. Kayak lirik ini tuh jujur banget buat aku. Jadi nggak nyuruh kita untuk kayak udahlah move on aja lah bla 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 bla. Ternyata ini nggak apa-apa lo kalau misalnya berpisah sama orang yang lo sayang, emang tersiksa kok, but it's okay. Tapi lo tahu kan kalau ini tuh buat diri lo sendiri segala macam. Jadi gampang banget ya ngalir sama lagu ini. Aku sih ngerasanya gitu. Tapi kalau itu kan di musiknya, kalau di dunia nyata lo sendiri gampang nggak move on? Kalau udah punya self love gampang tau. Self love, cintai dirimu sendiri. Gen Z banget ya bahasa. tapi itu klise tapi bener. Tapi bener. It's like pada akhirnya kan kita nge-project kayak kita harus sayang ke orang sampai kita nyantol ke dia terus gitu kan. Padahal it's at the end of the day it's for us aja, ya gak sih? It's for us aja. Definitely. Nah kalau misalnya buat lo sendiri kan tadi pembuatannya udah cerita tuh kan, lo ngerasa gak sih bahwa lagu-lagu sedih itu memang yang paling yang paling menyentuh hati orang pada saat dia merasakan hal yang sama gitu, paling relate gitu kan jatuhnya tuh. Benar. Nah kalau buat lo sendiri tapi ngedenger orang yang relate sama lagu lo, atau mungkin kayak merasa ditemenin sama lo pada saat dia lagi galau, itu kayak gimana tuh? Seneng banget karena aku tipe orang yang melankolis ya, dan aku ngerasa kayak netizen Indonesia juga pada melankolis semua deh, karena kalau misalnya ngelihat komen-komen YouTube aja tuh somehow ada orang yang marah-marah gitu loh. Jadi kayak Raisa, kamu tuh kenapa sih udah tinggalin aja cowok kayak gitu, blablabla. Kayak ini lagu doang, ini bukan kisah pribadi aku saat ini gitu kan. Jadi ya seneng banget lah bisa nemenin orang-orang galau, karena kalau aku nih kalau lagi galau, kalau denger lagu yang galau-galau tapi memotivasi tuh kayak aduh iya ya gitu. Jadi ngeresep gitu loh ke hati. Berarti yang itu yang gue pengen nanya,
Kan berarti lo juga suka galau dong. Ya, pastilah. Ceritanya kalau lo lagi galau, apa yang akan lo lakukan? Aku kalau lagi galau tuh sukanya sendiri main game sambil dengerin lagu galau. Sendiri main game apa? Mobile Legends lagi. Siap. Aneh banget. Jadi sambil main Mobile Legends dengerin lagu galau. Iya, gitu. aku mau kayak udah deh gak mau mikirin gitu. Oke. Itu works atau malah lo jadi makin sedih? Itu work sih, karena kalau tipe orang dealing sama hal-hal yang bikin sedih kan beda-beda ya. Kalau misalnya aku lebih ke gak mau mikirin aja sih. Maksudnya ya kalau misalnya tiba-tiba berasa pikirin nangis, cuma nggak yang pengen terus-terusan apa cari tahu segala macam bla 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 gitu. Jadi lebih ke udahlah kita nikmatin aja hidup kita dengan main game gitu. Siap. Tapi kalau galau gitu ya, kan galau tuh ada banyak. Ada yang ngegalauin cowok, ada yang ngegalauin karir, ngegalauin masa depan. Kalau lo lebih banyak ngegalauin apa? Semuanya lagi. Oh, semuanya. Iya, banyak berpikir. Tapi kalau sekarang emang ini nih aku baru ngerasain ternyata rasanya jadi orang yang lagi beranjak dewasa tuh kayak gini ya. Karena kan aku masih 22 kan. Kalau setahun lalu di 2021 kita ketemu mungkin masih yang cowok banget gitu loh. Masih galau-galauin cowok banget. Cuma kalau sekarang lebih kayak galau-galau kerjaan sih. Baru berasa tuh di tahun-tahun ini, di akhir-akhir ini baru berasa. Itu kayak gimana? Overthinking terhadap apa yang lo pengen capai, atau mungkin ada yang lo belum dapet? Kira-kira itu apa tuh? Yes, lebih ke ya kadang ada pressure kayak aduh pengen mencapai semua harapan yang aku mau, terus kayak galaunya paling gue tuh udah ngelakuin yang terbaik belum ya gitu loh. Lebih kayak mikirin ini tuh apalagi sih yang kurang gitu loh. Gue udah ngelakuin apa yang terbaik buat karir gue belum ya gitu. Oke. Jadi mempertanyakan kembali nih, ini udah cukup atau belum? Iya, overthinking ala-ala. Ya man, tapi you're doing good. I mean you're doing amazing. Amin. Pastinya. What's next? Apa yang bakal lo lakukan abis ini? Pengen terus ngasih karya pastinya. Kalau misalnya ngomongin album, terus kayak mau bikin konser itu pasti ada di semua impian penyanyi, musisi gitu-gitu ya. Cuma pokoknya yang paling aku lagi doa-doakan semoga terus komitmen ngejalanin prosesnya sampai nanti ada di sana gitu. Prosesnya itu harus dinikmatin ya. Harus dinikmatin. Oke. Buat lo sendiri tapi proses yang kan proses nih panjang nih, ya kan, dari zaman dulu lo masih anak Jaksel banget. Sekarang juga masih anak Jaksel, mohon maaf nih. Anak Jaksel banget. Iya, di kota Casablanca pula gitu. Menurut lo apa challenge yang mungkin yang terbesar yang udah lo lewatin sekarang di dalam proses lo ini? Aku tuh lagi ada di umur ini loh, di umur kayak kalau dulu tuh temen banget kan. Apa-apa tuh dulu kalau misalnya yang kita galauin paling cowok apa-apa. Terus kayak ada temen gue gitu. Jadi maksudnya temen tuh dulu ngebantu banget, kita ngedistracknya gampang banget. Kalau sekarang pas udah di umur-umur semua orang mulai sibuk masing-masing gitu. Jadi challenge-nya lebih kayak benar kata kakak, kita harus gandelin diri sendiri at the end of the day gitu loh. Dan komitmen sama semuanya, nyelesain semua masalahnya sendiri. Aku lagi ada di fase itu sih. Jadi ibaratnya teman-teman tuh udah punya kesibukan sendiri, dunia mereka sendiri. Dunia mereka gitu. sendiri. Ya tapi kamu juga punya dunia kamu kan, and that's a great thing as well. Yes. Do you ever feel lonely? Iyalah. Ya? Iyalah. Gimana cara lo untuk keluar dari kayak kalau lo ngerasa sendiri gitu? Kalau dulu mungkin kayak kalau kata anak sekarang FOMO banget gitu ya, fear of missing out. Aduh gimana nih, gelisah. Tapi kalau sekarang justru jadi sangat-sangat menikmati proses hidup aku, kesendirian aku dengan semua orang udah mulai sibuk masing-masing. Aku pun juga harus ngejalanin kewajiban-kewajiban aku. Aku kalau ditanya sekarang, aku lagi nikmatin gitu sih. Lonely tapi kadang udah mulai ansos yang kalau mau keluar juga mager gitu. Jadi lagi aku nikmatin banget aja kayaknya. Bener sih. At the end of the day, gue juga ngerasain hal yang sama sih. Mungkin kita ada di fase yang sama, di mana mungkin teman-teman kita udah punya dunianya masing-masing. Terus lo ngerasa kayak lo ketinggalan gitu gak sih? Kadang iya. Apalagi kita seumuran kan Kak? Nah ya enggak sih, tapi ya boleh lah. Tapi mungkin fasenya masih sama gitu ya. Dan di situ pada akhirnya ya mungkin ya kita fokus sama ya apa yang kita kerjain aja gak sih? Yes, karena ya apalagi sih gitu loh. What else do you want dari sini? It is true.
Dan lo juga ibaratnya you're a very busy girl. lo lagi lumayan sibuk nih gitu kan. Lumayan lagi lumayan sibuk. Apa aja udah musiknya kan pasti kan lagi muter-muter kemana-mana, lagi manggung gitu kan. Terus juga lo masih ada pekerjaan di sosial media yang masih lanjut gitu. Kalau lo bisa milih nih mungkin lo di apa ya, lo jadi penyanyi sama jadi apa, aktris gitu. I would say aktris ya kali ya. Which one would you choose? Penyanyi sih tetap. Penyanyi tetap. Karena apa ya? Itu hal yang aku suka banget lagi dari dulu, jadinya secapek apapun aku nikmatin banget gitu loh. Jadi ya kalau ditanya mau pilih yang mana, tetap mau jadi penyanyi pokoknya. Oke, jadi penyanyi terus. Tapi how about next? Apakah nanti bakal ada album, single, film gitu misalnya? Kemarin abis mikirin juga kira-kira apa ya what's next. Yang paling dekat itu sebenarnya ada next single. Oke. Kemungkinan keluarnya kalau nggak di tahun ini, di awal tahun depan, doain semuanya. Amin. Album pasti pengen, tapi ya karena aku juga ya walaupun udah beberapa tahun ke belakang berusaha jadi penyanyi beneran gitu ya. Cuma masih banyak banget yang harus aku pelajarin, jadi lagi pengen belajar dulu sebelum bikin album. Kalau misalnya film segala macam pengen lah, sikat lah, kenapa enggak, masih muda juga kan. Dan aku juga suka acting gitu-gitu. Jadi ya apa aja kesempatan yang ada selama nggak aneh-aneh, sikat aja sih. Sikat aja bos. Ini untuk semua bintang tamu yang datang ke podcastnya Opal. Itu adalah kita adalah sebuah media yang memang mencoba untuk menyebarkan hal-hal positif buat Gen Z, milenial ya. Pokoknya semua yang mendengarkan lah gitu. I think we wanna bring something positive. Kalau buat lo sendiri, gimana cara lo membawa positive vibe ke teman-teman yang mendengarkan lo? Cara menebarkan positive vibes. Kalau aku jadi positif dulu buat diri sendiri gitu sih, karena yang tadi aku cerita, apalagi di umur aku nih lagi di umur-umur yang kayaknya banyak masalah padahal nggak ada gitu. Masa umur segini tuh masalahnya apa sih? Cuma ya itu kamu nggak akan bisa nyebarin hal-hal positif ke orang lain kalau kamunya tuh negatif ke diri sendiri. Jadi coba untuk be the best version of yourself, nanti akan kok, pasti akan tersebar itu energi-energi yang kamu punya di diri kamu ke orang lain. Last question, kayak apa yang lo pengen kasih ke, atau message apa? What values do you want to give to your audience? Jadi baik itu nggak susah. Sekarang kayaknya dunia tuh lagi yang banyak banget yang aneh-aneh gitu kan. Kok bisa ya? Tapi jangan ngerasa dunia tuh jahat, jangan ngerasa gimana-gimana, karena jadi baik tuh nggak susah. Dan yang paling gampang dilakuin sebenarnya diri kita dulu. Yang tadi aku bilang, be the best version of yourself dulu. Nanti lingkungan, dunia akan mengikuti sih menurut aku. Just be the best version of you, dunia akan mengikuti. Yes. Itu dia. Raisa Ramadhani barengan sama kita di kota Casablanca. Of course Opal Gang. Jangan lupa untuk ngobrol-ngobrol sama kita lebih lanjut lagi di komentar. Like, comment, subscribe di semua channel Opal. Opal_ID di Instagram, TikTok. Dan pastinya abis ini kita pengen ngedengerin seorang Raisa Ramadhani ini nyanyi di Opal Bass Studio. Wih, udah siap belum nih? Siap dong. Alright, let's get it man. This is Opal, let's get it.